Jadi pada umumnya seorang manajer itu harus mempunyai skill manajerial, ya. Nah, manajerial skill ini apa saja? Nah, ini dia terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu adalah technical skill, yaitu kemampuan untuk menggunakan metode-metode, peralatan, dan teknik-teknik dalam menjalankan suatu tugas. Nah, jadi di sini dia secara teknik dia mampu menggunakan segala macam alat, ya. Kemudian ada human skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, memahami, dan memotivasi orang lain sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini dia harus bisa berkomunikasi secara lancar, baik itu dalam berbahasa Indonesia ataupun juga berbahasa asing, ya. Kemudian dia juga bisa memotivasi orang lain agar lebih giat dalam bekerja. Nah, ini human skill ini sangat penting dimiliki oleh seorang manajer. Kemudian yang ketiga, conceptual skill, yaitu kemampuan intelijensia, verbal, dan kemampuan memandang sebuah organisasi sebagai satu sistem kesatuan. Conceptual skill ini kaitannya dengan kognitif ya, IQ. Jadi pengetahuannya di bidang manajer itu dia paham atau tidak kemampuannya. Kemudian dalam perusahaan bagaimana? Dia paham nggak? Nah, itu secara konseptual atau secara kognitifnya. Dia paham nggak mengenai pengetahuan-pengetahuan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat mengenai design skill, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang menguntungkan perusahaan. Nah, di sini apabila dalam perusahaan itu ada sebuah masalah, maka di sini dia mampu untuk bisa mencarikan solusi dari pemecahan masalahnya itu bagaimana, ya. Nah, ini semua adalah skill-skill yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Jadi apabila nanti Anda semua ini akan menjadi seseorang yang eh, terjun dalam dunia manajemen, nah, kemampuan ini harus dimiliki oleh Anda semua, ya. Keempat skill ini harus kalian penuhi dalam diri kalian, ya. Nah, kemudian di slide berikutnya ada peran manajer. Peran manajer ya. Yang pertama ini adalah interpersonal roles atau peranan hubungan manusiawi. Nah, di sini lebih bagaimana sih seorang pemimpin atau seorang manajer itu lebih bisa merangkul seluruh karyawannya. Jadi tidak boleh membedakan secara suku, agama, ras, ya. Semua dianggap sama. Jadi apabila seorang manajer ini lebih tua usianya daripada seorang karyawan, daripada karyawan-karyawannya, maka bisa dikatakan seperti bapak dan anak gitu. Jadi hubungan kedekatannya itu tidak lagi sebatas antara bos dan karyawan gitu, tapi bisa lebih merangkul layaknya seorang keluarga. Bagaimana sih cara kita berkomunikasi di dalam keluarga, tentu sangat dekat dan akrab ya. Nah, kemudian yang kedua ada informational rules atau peranan informasi. Nah, di sini seorang manajer itu harus aktif mencari informasi baik di dalam ataupun dari luar, ya. Pokoknya informasi yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan perusahaannya dan juga bagi karyawan-karyawannya. Nah, ini sangat dibutuhkan, berarti dia harus aktif baik kalau zaman sekarang itu adalah dalam media sosial ya, jadi harus aktif dalam mencari informasi perkembangan dunia teknologi. Nah, ini harus aktif sekali seorang manajer. Kemudian yang ketiga, decision roles atau peranan pengambilan keputusan. Nah, ini harus cekatan ya. Jadi seorang manajer itu tidak boleh labil dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu harus sifatnya tidak merugikan orang lain, kemudian juga keputusan yang terbaik yang diambil oleh suatu perusahaan. Nah, jadi seorang manajer peran-perannya itu sangat banyak ya. Dari 3 poin ini perannya itu sangat besar semua. Jadi tidak boleh kita membedakan satu sama lain. Kemudian kita pelit informasi juga tidak boleh. Lalu kita tidak bisa mengambil keputusan tidak boleh juga. Nah, apabila kita kekurangan dari salah satu peran manajer ini, maka akan terjadi ketimpangan, ketidakpuasan dari karyawan tersebut untuk memiliki manajer yang kurang dalam hal perannya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan teman-teman kirim email ke saya. Oke, terima kasih.